Tips manipulasi lawan bicara. Kali ini gue akan bahas topik yang menarik sekaligus sedikit kontroversial, yaitu tentang manipulasi. Kita semua pasti pernah mengalami atau bahkan tanpa sadar melakukan manipulasi dalam percakapan. Nah, di video kali ini, gue akan bongkar beberapa teknik manipulasi yang sering digunakan orang-orang. Tapi ingat ya bro, tujuan kita membahas ini bukan untuk mengajarkan kalian cara memanipulasi orang lain, melainkan agar kalian bisa lebih waspada dan bisa membedakan mana yang manipulasi dan mana yang komunikasi sehat. Oke, lanjut ke pembahasannya. 1. Ciptakan kesan mendominasi secara halus. Kalian pernah nggak ngobrol sama seseorang terus tiba-tiba merasa pendapat kalian yang benar? Itu bisa jadi karena lawan bicara kalian sedang berusaha mendominasi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bahasa tubuh yang tegas, seperti menatap mata dengan intens, duduk tegak, atau menggunakan gestur tangan yang tegas. Hal ini dapat membuat lawan bicara merasa lebih tunduk atau kurang yakin pada posisinya. Selain itu, mereka juga sering memotong pembicaraan kalian atau mengulang-ulang kata-kata kalian dengan nada yang lebih meyakinkan. Contohnya, ketika kalian sedang menjelaskan suatu hal, tiba-tiba mereka menyela dan berkata, "Maksud lu itu kan?" sambil menambahkan pendapat mereka. 2. Pilih kata-kata dengan cermat. Kata-kata itu ibarat senjata. Jika digunakan dengan tepat, bisa sangat ampuh untuk mempengaruhi orang lain. Gunakan kata-kata yang memiliki konotasi positif atau negatif tergantung pada tujuan lo. Manipulator seringkali memilih kata-kata yang berkonotasi negatif atau memicu emosi tertentu. Misalnya, mereka menggunakan kata-kata seperti selalu, tidak pernah, atau pasti untuk membuat suatu pernyataan terdengar lebih mutlak. Contohnya, lu selalu lupa janji bro. Atau mereka menggunakan kata-kata yang membandingkan seperti teman lu lebih baik dari lu kalau gambar gitu. Tujuannya adalah membuat kalian merasa tidak percaya diri atau bersalah. 3. Gunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak mengharapkan jawaban, melainkan bertujuan untuk mengarahkan pemikiran lawan bicara ke arah tertentu. Ajukan pertanyaan yang secara tidak langsung menyiratkan jawaban yang lu inginkan, sehingga lawan bicara merasa terarah ke kesimpulan yang lu inginkan. Manipulator sering menggunakan pertanyaan retoris untuk membuat lawan bicara merasa bersalah, malu, atau setuju dengan pendapat mereka tanpa sadar. Contohnya, lu nggak mau kan orang tua lu kecewa sama lu? Pertanyaan ini menimbulkan perasaan bersalah pada lawan bicara dan membuatnya lebih cenderung melakukan apa yang diinginkan si manipulator. 4. Kendalikan alur pembicaraan. Manipulator yang ulung sangat pandai mengendalikan arah pembicaraan, bawa pembicaraan ke arah yang menguntungkan lo. Mereka seringkali mengalihkan topik pembicaraan saat merasa terpojok atau ketika lawan bicara mulai menyinggung poin-poin yang tidak mereka inginkan. Contoh, mereka mungkin akan mengulangi pertanyaan yang sama berulang kali atau memotong pembicaraan lu saat lu sedang menjelaskan sesuatu. 5. Terapkan sandwich teknik. Sandwich teknik adalah teknik manipulasi yang cukup halus. Caranya adalah dengan memberikan pujian terlebih dahulu, roti atas, kemudian memberikan kritik atau permintaan isinya, dan diakhiri dengan pujian kembali roti bawah. Teknik ini membuat kritik yang disampaikan terdengar lebih lembut dan sulit ditolak. Contoh, lu sudah berusaha keras bro, tapi mungkin lu bisa mencoba cara yang lain. Gue yakin lu pasti bisa bro. Manipulasi adalah bentuk komunikasi yang tidak sehat dan bisa merusak hubungan. Dengan memahami teknik-teknik manipulasi, kita bisa lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh. Ingat bro, komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Nah, pernahkah kalian mengalami situasi di mana kalian merasa dimanipulasi? Ya udah, gitu aja.